Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ade Saputra. Saya dari kelas 1 BKIA. Saya akan menjelaskan tentang konsep nubuah dan risalah dalam Islam. Pertama, ada asal nubuah. Kata an-nubuah adalah derivasi dari kata an-nabuah yang berarti keluhuran dan ketinggian derajat. An-nubuah juga bisa diambil dari kata an-naba, yaitu berita, yakni bahwa Nabi adalah pembawa berita dari Allah dengan perantara malaikat. Nubuah adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi untuk disampaikan kepada manusia. Jadi, nubuah adalah orang yang menjadi pilihan Allah untuk menerima wahyunya, dan kenabiannya adalah sifat hal Nabi. Yang berkenaan dengan Nabi, kata an-nubuah yang dipahami oleh ahli ilmu kalam adalah sebagai sifat yang diberikan Allah kepada manusia, yaitu manusia yang tergolong manusia peringkat tertinggi atau derajat tertinggi. An-nubuah terdapat dalam 5 ayat Al-Quran, yaitu pada surat Al-Imran ayat 79, Al-An'am ayat 89, Al-Ankabut ayat 27, Al-Jatiyah ayat 16, dan Al-Hadid ayat 86. Konsep Nabi dan Rasul. Konsep Nabi dan Rasul adalah salah satu daripada prinsip utama dalam Islam. Nabi dan Rasul itu berbeda. Nabi bertugas dan bertanggung jawab menyampaikan wahyu Tuhan. Nabi dipilih sendiri oleh Tuhan daripada kalangan manusia yang sempurna sifat-sifatnya. Kehadiran Nabi dan Rasul sangat penting, khususnya kepada makhluk yang ada di dunia ini. Nabi dan Rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertugas memberi petunjuk dan kepada manusia tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membina mereka agar melaksanakan ajaran-ajarannya. Ciri-ciri mereka dikemukakan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 39. Hal ini juga berkaitan dengan an-nubuah yang merupakan jembatan atau transisi dari masa primitif menuju masa penggunaan akal. Rasulullah dan para nabi diutus Allah untuk membawa manusia dari zaman gelap gulita menuju zaman yang terang benderang, dari zaman kebodohan hingga zaman yang sekarang ini. Perbedaan Nabi dan Rasul. Ada 4 perbedaan yang saya temukan, yaitu pertama dari segi jumlah. Nabi jumlahnya itu kira-kira 124.000, sedangkan Rasul 312. Yang kedua adalah Nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada umatnya. Nabi diutus kepada kaum yang sudah beriman, sedangkan Rasul diutus kepada kaum yang belum beriman. Yang keempat adalah Nabi itu tidak berarti Rasul, namun Rasul sudah pasti Nabi. Peran Nabi dan Rasul dalam memahami dan mempraktekkan ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW membawa Islam melalui wahyu yang diturunkan pada 610 sampai 632 Masehi di Mekah dan Madinah. Kedua kota itu jauh dari pertikaian dua negara Romawi dan Persia. Kedua negara tersebut sedang melemah diakibatkan perang yang berkepanjangan antara mereka. Dalam tempo yang sangat relatif singkat, yaitu 23 tahun, Nabi Muhammad SAW meraih kesuksesan dalam mengembang tugas dan misi dari Allah setelah Nabi Muhammad SAW wafat, yaitu pada tahun 632 Masehi. Keberhasilan ini diteruskan oleh Khulafaur Rasyidun dan generasi selanjutnya. Nabi SAW sebagai pemberi bayan terhadap kandungan Al-Quran mencakup hal-hal yang diperselisihkan oleh umatnya, seperti dalam Quran surat Al-Nahl ayat 64. Tujuannya untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di tengah-tengah umatnya. Bayan Nabi SAW atas makna ayat-ayat Al-Quran bermacam-macam bentuknya, bisa berupa ucapan, perbuatan, penetapan, dan syifah dalam kehidupan nyata. Uswatun hasanah, model yang wajib ditaati.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah dalam arti kutwatun toyibah hamidah, taktadun biha atau kutwatu solihah yatasa bihi, yaitu tuntutan yang baik lagi terpuji yang menstimulus orang lain untuk meniru, mencontoh dan mengikutinya, seperti ucapan, tindakan, kesabaran, ketahanan mental, jihad, kesabaran, dan kelapangan. Dalam Al-Quran ada 3 ayat yang secara tegas menggunakan lafaz ini, yaitu Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 dan 2 dalam Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 4 dan ayat 6. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki hak, wewenang, dan kekuasaan untuk menetapkan suatu aturan hukum baik bersifat kauliyah, tokrir, dan filiyah. Pada masa Nabi adalah periode pembentukan legal jurisprudence yang bersumber dari wahyu. Peranan Nabi dalam pembentukan dan pembinaan hukum diakui dan teruji. Uswatun hasanah atau model yang wajib ditaati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah dalam arti kutwatun toyibah hamidah, taktaduna biha atau kutwatu sholihah yatasa bihi, yaitu tuntutan yang baik lagi terpuji yang menstimulus orang lain untuk meniru, mencontoh, dan mengikutinya, seperti ucapan, tindakan, kesabaran, ketahanan mental, jihad, dan kelapangannya. Dalam Al-Quran ada 3 ayat secara tegas menggunakan lafaz ini, yaitu Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 dan 2 ayat dalam Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 4 dan ayat 6. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki hak, wewenang, dan kekuasaan untuk menetapkan suatu aturan hukum baik bersifat kauliyah, takrir, dan filiyah. Pada masa Nabi adalah periode pembentukan legal jurisprudence yang bersumber dari wahyu. Peranan Nabi dalam pembentukan dan pembinaan hukum diakui dan sudah teruji. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai model kehidupan bagi umatnya tidak hanya berfokus pada aspek ibadah, tetapi caranya untuk menata kehidupan kesehariannya pun seperti contoh ekonomi, pendidikan, dan politik. Itu adalah salah satu contoh yang teladan yang ideal. Beliau adalah Al-Quran yang hidup, berjalan, meneladani wahyu Allah. Akhlak dan pribadinya adalah interpretasi dalam Al-Quran secara konkret seperti tutur Aisyah. Kana hulukuhu Al-Quran, yaitu akhlak Nabi adalah Al-Quran. Berikut adalah daftar pustaka yang saya ambil. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.